Di channel ini kita membahas tentang personal growth mindset, inspirasi, motivasi, dan juga bagaimana memulai personal branding melalui konten kreator. 3 alasan kenapa kamu tidak berhasil meninggalkan zona nyaman. Alasan yang pertama adalah tidak mengenali comfort zone-mu sendiri. 2020 di awal-awal pandemi, aku punya teman yang punya usaha kafe, menyediakan makanan ringan, kue-kue, dan minuman juga. Dan pandemi memaksa bisnisnya berhenti. Ketika kita ketemu dan cerita, temanku bilang seperti ini, "Des, aku lagi nggak pengen buru-buru. Yang penting ada makanan di rumah. Keluarga sehat. Aku udah bahagia. Aku sedang tidak ingin memulai dan tidak ingin berpikir untuk buka kafe. Tidak ingin memaksa diri untuk belajar atau kursus masak. Cukup keluarga sehat, aku sudah bahagia." Momen ini aku bisa merasa bahwa dia berada di fase comfort zone-nya. Dan saya lihat dia menerima dan menciptakan comfort zone-nya dengan slow down. Saat itu aku juga sedang stres dan panik karena usahaku juga sedang menurun drastis. Karena kondisiku, dia pun menyarankan agar aku menjadi sedikit slow down dan santai. Saya memutuskan untuk mengikuti sarannya. Dan memang saat itu aku merasa damai, gak khawatir tentang jualan, gak khawatir tentang ambisi, tidak ada tekanan untuk membuat sesuatu yang baru. Ya, hidup hanya menikmati momen saat itu. Seminggu, 2 minggu kemudian, aku merasa kosong, gak melakukan apa-apa itu, bukannya rileks, malah tidak berenergi, gak punya tenaga. Jadi aku sampai pada kesimpulan pada saat itu, aku bukan tipe orang yang nyaman dengan tidak melakukan apa-apa. Saat itu aku sadar bahwa comfort zone orang itu beda-beda. Ada yang comfort zone-nya istirahat, tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak punya goal apa-apa. Ada yang comfort zone-nya itu adalah jika dia memiliki target, dia memiliki tujuan, dia memiliki ambisi yang harus dia wujudkan. 2 tahun sudah berlalu dan melihat ke belakang, aku menyadari bahwa ada orang yang comfort zone-nya adalah dengan istirahat, diam, tidak memiliki ambisi yang banyak. Ada orang yang comfort zone-nya adalah jika memiliki tujuan atau target, misi, visi yang dia akan wujudkan. Namun momenku pada awal-awal pandemi itu bukan karena tidak aku tipe yang kedua, namun karena aku juga sedang burn out, dan aku berpikir bahwa jika sesuatu itu tidak berhasil, berarti aku harus mencoba sesuatu yang lain. Alasan yang kedua kenapa kamu tidak berhasil meninggalkan comfort zone kamu adalah karena menganggap comfort zone orang lain adalah comfort zone kamu juga. Contoh, di kantor kamu sudah tidak nyaman, merasa stagnan, merasa tidak ada promosi, dan lingkungan kerjanya juga toksik. Saat cerita dengan teman sekantor, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Bedanya adalah kamu berpikir untuk resign, sedangkan teman kamu tidak berpikir untuk resign. Karena mereka mempunyai pertimbangan yang lain. Misal, kantor dekat rumah, dia tidak harus ngekos dan bisa berangkat kerja siang. Pada kasus ini, walaupun kita mengalami kondisi yang sama, bisa dikatakan kamu dan temanmu itu memiliki comfort zone yang berbeda. Jadi, menganggap situasi yang kita alami sama, bahwa kita akan mengambil keputusan yang sama, itu juga tidak bijaksana. Alasan yang ketiga kamu tidak berhasil keluar dari zona nyaman kamu adalah mengglorify
tindakan-tindakan beresiko dan berani dengan alasan keluar dari zona nyaman. Contoh, masih kasus yang sama yang tadi, kantor kamu sudah tidak nyaman, merasa stuck dan tidak ada perkembangan dan promosi, lingkungan kerjanya toksik, dan saat cerita dengan teman kamu juga, dia juga melihat hal yang sama, merasakan hal yang sama, mengalami hal yang sama. Kemudian kalian sepakat untuk keluar dari zona nyaman dengan resign untuk membuka usaha dan berbisnis. Pelajaran yang di sini yang bisa kita ambil adalah pilihan resign dan buka usaha adalah pilihan yang besar dan berisiko. Walaupun resign dan buka usaha terdengar hebat dan beresiko, namun resiko yang akan kamu hadapi tidak sama dengan resiko yang mungkin temanmu akan hadapi. Walaupun kalian akan membangun usaha yang sama, memberikan model yang sama, memberikan waktu yang sama juga.